Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yang tujuannya itu di Yogyakarta. Jadi itu memang program pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast SMA Dharma Patra. Cakap-cakap, ahoy! Kali ini kita bersama Duta Pemuda Indonesia perwakilan dari Sumatera Utara, yaitu Kak Desi. Kak, Halo, Ani. bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Boleh jelas Kak ini duta apa, dahulu dan tahun berapa? Oke, terima kasih Ani. Terima kasih juga kesempatannya. Jadi kalau membahas tentang duta itu memang program yang ada setiap tahunnya. Kak Desi itu lebih sering dipanggil Kak Eci sih sebenarnya ya. Kak Eci. Jadi rasa lebih dekat. Jadi kakak itu Duta Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yang tujuannya itu di Yogyakarta. Jadi itu memang program pemuda Indonesia yang diadakan oleh Dispora Kabupaten Langkat gitu. Tujuannya kemarin itu kalau pergerakannya kakak lebih ke dunia seni ya, karena kebetulan kakak juga penari, MC, jadi lebih ke olahraga juga pastinya. Penari, padat. Oh padat. Oke, bisa diceritain dong Kak pengalaman kakak jadi duta ini. Pengalamannya itu luar biasa ya Dek, kalau seandainya prosesnya juga panjang gitu kan. Karena kan kita yang pastinya perwakilan wilayah dulu. Jadi wilayah itu kalau kita di Kabupaten Langkat ini ada 3 wilayah. Di sini Teluk Aru, Langkat Hilir dengan Langkat Hulu. Dan kebenaran kakak itu tinggalnya di Kecamatan Tanjung Pura, adanya itu di Langkat Hilir. Jadi itu prosesnya daerah dulu, disaring lagi sampai jadi Duta Pemuda Langkat. Dari Langkat baru perwakilan Langkat ke Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ketemu lagi dengan perwakilan-perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, baru terpilih lagi, baru ke tingkat. Kakak ini dulu juga seorang penari. Benar. Penari apa aja nih? Kalau soal penari, salah satu yang mendukung menjadi Duta Pemuda ini ya karena tari, bisa dikatakan. Kemudian kalau tari etnis Sumatera Utara insya Allah bisa. Kemudian sudah mempelajari juga etnis yang ada di Indonesia gitu. Menari itu emang hobi atau gimana? Yang pastinya hobi, karena kalau udah hobi itu memudahkan untuk yang lain, bener kan? Seneng bener. Jadi dulunya itu kakak udah dari sebelum sekolah sepertinya udah memang ikut-ikut tari, tapi baru mengikuti sanggar itu kelas 1 SMP. Sampai saat ini alhamdulillah masih bergerak juga di bidang tari. Berarti udah dari sekolah dulu Kak udah sering ikut tari. Benar sekali. Dan udah kemana aja nih Kak nari ini? Kalau soal tari ya Mi, kalau tari itu kakak udah sampai Taman Mini, ya kan, Jakarta, kemudian pernah ke Cirebon, pernah juga ke Malaysia. Ke Malaysia? Iya, benar sekali. Jadi itu kami dulunya ada nama sanggarnya Teater Garis Lurus, Langkat. Jadi kakak bernaung di sanggar itu. Dari kelas 1 SMA sepertinya kakak udah berangkat ke Jakarta mengisi paket khusus yang ada di Taman Mini di Jakarta. Oke, kembali lagi ke duta nih Kak. Hal apa sih yang paling sulit ketika jadi duta nih, apa yang paling sulit? Sepertinya tanggung jawab ya Dek, karena kan kita di bawah naungan gitu kan. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, kita itu harus punya tanggung jawab, dituntut untuk bisa yang pastinya. Jadi kan, oh itu kan duta, ya benar kan? Pasti serba bisa gitu kak. Kayaknya lebih menahankan popularitasnya itu dengan bawa nama duta. Jadi yang orang pikir ya serba bisa, dan mudah-mudahan karena itu memotivasi sih sebenarnya, harus bisa. Jadi harus bisa. Harus bisa. Yang nggak bisa ya harus dipelajarin kan gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau yang enaknya kayaknya lebih bisa mengenal banyak orang ya pastinya kan.
diundang event dan segala macamnya. Jadi kan kita menambah relasi juga sih. Bukan Keuntungannya. dikenal banyak orang Iya, juga Kak. dikenal banyak orang dan mengenal banyak orang. Gitu sih. Oke. Selain jadi duta, apa nih Kak kegiatan Kakak ini? Ibu rumah tangga. Alhamdulillah kakak udah menikah, punya anak 1 dan jalan kedua. Doakan ya, dalam waktu dekat sudah persalinan. Kemudian kakak itu pekerjaan tetapnya mengajar di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Langkat juga, khususnya di Tanjung Pura. Kemudian untuk saat ini kakak juga ada sanggar, sudah buka sanggar sendiri di Tanjung Pura. Padat ya Kak jadwalnya. MC juga yang pastinya. Ya. Kakak pernah bisa cerita Kak pengalaman kakaknya MC, terus gimana nih tipsnya MC yang bagus? Kalau pengalaman banyak ya Mi, karena kan kita kan kalau acara ini juga banyak kan permintaannya. Jadi kita ada yang MC itu protokol, yang acara memang formal, ada juga nanti permintaan acara yang non formal gitu kan. Jadi kalau menurut kakak pengalaman sih yang segala-galanya, dan yang pastinya kita tuh harus belajar, jangan puas dengan apa yang kita dapat gitu kan. Kalau MC itu modal pertamanya yang pasti suara. Bener nggak? Iya. Suara. Jadi kalau kita sudah bisa mengatur dinamika suara, kita udah ngerti TikToknya di mana atau chit-chatnya seperti apa, kayaknya mudah sih untuk bawa acara apa aja. Kakak ini kan sebagai duta pemuda nih, bagaimana pandangan kakak terhadap pemuda saat ini? Saat ini. Ya, Saat ini sebenarnya kalau yang kreatif itu cukup banyak ya Mi, karena kalau yang kakak lihat di sekitar kakak aja gitu kan, banyak sekali, apalagi siswa-siswi khususnya kakak, banyak sih motivasi, tapi banyak juga yang menyalahgunakan itu gitu. Kalau seandainya yang kreatif, yang pintar, banyak. Jadi kalaupun khusus Ami juga mungkin kalau menurut kakak motivasi diri kita itu punya karakter sendiri, kita pasti punya hobi sendiri. Jadi siapapun kita, biarpun kita belum tahu kita mau jadi apa, kakak harap pemuda-pemuda ini bisa menemukan jati dirinya sih. Karena kan banyak yang merasa minder gitu loh Kak, gimana cara menghindari gitu. Mindernya karena nggak dicoba kali ya, karena nggak mau memulai kan gitu. Kalau motivasinya lebih ke ini aja sih. Kalau kita sebagai pendidik dan mungkin Ami sebagai contoh pemuda yang aktif, bisalah diajak kawannya, kan gitu. untuk yang pertama kali ya kan. Oke, terakhir nih Kak, motivasi dong Kak untuk pemuda di Kabupaten Langkat. Motivasinya kita itu jangan mudah menyerah yang pastinya, dan jangan mau kalah sebelum berperang. Iya, Itu yang pasti. Karena itu tadi kan insecure, nggak percaya diri, belum nyoba, tapi udah nggak takut kalah. Jadi kita nggak tahu batas kemampuan kita itu sampai mana kalau kita tidak memulai. Jadi apapun itu mulai aja dulu sampai mana batasnya, dan apakah itu lewat dari batas, kita nanti yang nentuin. Berarti jangan takut dulu sebelum nyoba. Harus coba dulu. Oke, itu aja Kak. Terima kasih Kak udah datang ke podcast Kata. Semoga murah rezeki. Amin. Sehat selalu. Amin. Adik bayinya juga sehat. Thank you. Oke, tanggapan Kak untuk duta. Duta Jakadara. Duta Jakadara yang baru kita tadi ya. Sebelumnya makasih lagi karena tadi diundang untuk menjadi bagian salah satu pemilihan dari Duta Jakadara SMA Dharma Patra, dan alhamdulillah dari 3 besar situ sudah mempunyai wawasan yang luar biasa. Jadi untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi yang mengikuti, dan untuk kemajuan sekolah kita juga. Jadi sekolah itu memang butuh yang seperti kalian untuk memotivasi teman-teman yang lain. Pokoknya maju terus untuk SMA Dharma Patra.
Kak ini ada Thank you. sudah selesai podcast SMA Dharma Patra. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel SMA DP. Dan klik loncengnya supaya mengetahui video-video terbaru dari kami. Podcast SMA Dharma Patra, cakep-cakep, ahoy!